Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Abi Al-Arif. Kali ini saya akan membahas kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dimana beliau menjadi seorang raja yang seperti kita ketahui rajanya yang bijaksana, yang rendah hati, yang ramah, yang baik hati, dan memiliki kerajaan yang tiada tara dan tandingannya di dunia ini. Pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang bersusah hati. Beliau tidak mengetahui apa kegundahan hatinya tersebut. Beliau mondar-mandir di kerajaan singgasananya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi dan rasul, dan serta seorang raja dengan kesolehannya yang sangat luar biasa. Dengan seperti itu, beliau bertanya di dalam hatinya, ada apakah ini? Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan terhadap dirinya. Pada akhirnya beliau melaksanakan sholat di waktu malam, yakni Qiyamul Lail. Beliau bermunajat kepada Allah dan tidak ada hasilnya seperti itu. Karena ada suatu rahasia di balik itu. Dan kejadian itu terus berlangsung selama 3-4 hari. Di suatu sisi ada dua kakak beradik yang mendapatkan harta warisan. Dia mendapatkan harta warisan dari pihak ayahnya. Ayahnya telah berwasiat bahwa diberikan warisan tersebut bagi rata. Karena seorang ayah tersebut memiliki anak, 2 orang anak laki-laki. Ayahnya seorang yang soleh, yang menjadi pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam, yang patuh terhadap perintah agama. Kakaknya ini memiliki anak dari yang pertama ini, seorang kakaknya ini soleh juga. Akan tetapi adiknya yang terakhir ini, yang seperti kita ketahui, tidak memiliki jejak dari ayah dan kakaknya. Jadi sedikit berbeda, tidak soleh seperti itu. Lalu ayahnya berwasiat kepada kakaknya bahwa dibagi rata untuk harta warisannya. Setelah tak lama kemudian, kelang beberapa hari, ayahnya pun meninggal dunia. Selang 1 atau 2 hari. Keesokan harinya, mereka pun telah menempati rumah-rumah tersebut dan memiliki harta-harta. Dan yang si kakaknya ingin segera menikah untuk melangsungkan kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, adiknya ini sangat royal dan berfoya-foya dalam kehidupannya dan gemar berbuat maksiat dan jauh dari perintah agama yang telah diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada akhirnya, sang kakak pun menasehati adiknya untuk supaya adiknya ini bertaubat dan kembali ke ajaran agama Islam seperti itu yang dibawakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi adiknya ini membantah, bahkan hartanya ini lama-kelamaan karena bermaksiat, ya mohon maaf lah ya, hobi gemar ke mencari wanita, menghabiskan uang-uangnya seperti itu. Dan adiknya ini meminta kepada kakaknya bagian dari warisannya, padahal sudah dibagi rata. Dan kakaknya ini memberikan surat wasiat dari ayahnya bahwa warisannya ini sama rata. Karena kakaknya ini bukannya tidak ingin memberi, tapi sayang gitu, karena akan dilakukan dengan perbuatan kemaksiatan kembali. Harta yang akan diberikannya kembali. Jadi dia ingin adiknya supaya bertaubat dan kembali ke ajaran agama yang sesungguhnya. Seperti itu. Pada akhirnya sang kakak pun dan adiknya pun udah pisah nih seperti itu karena ribut kan. Karena adiknya yang ingin mencari musuh kepada kakaknya. Adiknya ingin berinisiatif ingin membunuh kakaknya karena harta tersebut. Dia dibisiki oleh setan untuk membunuh kakaknya.
Lalu adiknya telah berniat untuk membunuh kakaknya. Jadi mereka berdua pun meninggalkan rumah. Yang pertama meninggalkan rumah karena rumahnya tersebut ingin membunuh kakaknya. Kakaknya pergi dari rumah karena ingin bekerja. Seperti itu. Jadi pada saat di perjalanan itu, mereka pun tidak menyadari ada sesuatu peristiwa yang akan terjadi kepada mereka berdua. Kembali lagi ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah kegelisahan yang telah menyelimuti hati Nabi Sulaiman alaihissalam, pada akhirnya angin pun masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ada suara gemuruh di angin tersebut. Karena kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan hewan, dan bisa menundukkan jin dan setan, seperti itu ya. Jadi pada saat itu angin pun berbicara kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa meminta izin untuk memporak-porandakan harta yang dimiliki oleh kakak beradik tersebut sebagai umat dan sebagai masyarakat atau sekaligus untuk raja itu kan, untuk raja tuh ya sebagai masyarakat raja gitu kan. Jadi ya pada saat itu Nabi Sulaiman pun mengiyakan, silakan. Tapi apakah layak, kata Nabi Sulaiman, engkau meminta izin kepadaku sedangkan engkau bisa meminta izin kepada Allah? Tidak, katanya ngomong seperti itu. Kata angin di dalam itu yang bisa disaksikan oleh banyak, sudah biasa untuk kerajaan tersebut menyaksikan mujizat tersebut. Angin itu bergumpal, ada petir-petirnya sedikit di dalam angin tersebut, masuk ke dalam istana. Anginnya bergumpal hitam, tidak ada suara di dalam angin itu. Bahwa berkata bahwa sesungguhnya aku ingin memporak-porandakan harta-harta yang telah diributkan oleh kedua kakak beradik tersebut. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman pun sudah dapat wahyu dari Allah yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa sesungguhnya ini akan menghancurkan karena ada pertikaian di antara mereka dan ada jalan kembali untuk adiknya dari dua beradik tersebut. Pada saat itu Nabi Sulaiman berkata bahwa, kenapa kamu ingin meminta izin kepadaku? Bukankah engkau adalah kekasih Allah, kata angin tersebut. Jadi engkau aja meminta kepada Allah, maka Allah akan mempermudah untuk mengabulkan permintaanmu daripada aku harus meminta kepada Allah secara langsung karena aku malu kepada Allah. Bagaimana menurut kalian? Yang sedangkan makhluk Allah yang berupa angin yang tidak bermaksiat kepada Allah saja malu meminta kepada Allah. Bagaimana kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini? Jadi berpikirlah dan kembalilah di jalan yang benar dengan cara bertaubat. Kembali lagi ke alur ceritanya. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata bahwa ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah angin ini untuk memporak-porandakan dan ada hikmah semoga dari kejadian ini dan mereka kembali ke ajaran agama yang benar yang telah dibawakan oleh rasul-rasulmu terdahulu. Ya karena ketawaduan beliau, gak mungkin dia berkata Rasul seperti aku, gak mungkin kan seperti itu. Jadi angin itu pun pergi secepat kilat. Pada saat itu di perjalanan adiknya yang ingin membunuh kakaknya, ya hancur rumahnya tuh. Dilihatnya rumah kakaknya itu angin deras, hancur. Jadi angin itu memisah menjadi dua gitu. Jadi satu ke tempat arah ke rumah adiknya, satu ke rumah kakaknya. Hancur. Pada saat hancur itu ya dia ketakutan, takutnya kakaknya meninggal oleh angin itu. Rupanya kakaknya nggak ada di rumah. Pada saat itu kebetulan kakaknya nggak gelisah hati pulang dari pekerjaan tersebut berdagang. Pulang dan dia melihat hancur. Dan dia melihat pisau di tangan adiknya. Dan adiknya pun bergegas berlari ketakutan melihat kakaknya. Dia pulang dan melihat rumahnya pun hancur, porak-poranda. Di sana mereka pun bertaubat. Kakaknya menyusul melihat tingkah laku gelagat adiknya yang tidak beres seperti itu. Pada saat itu adiknya tersungkur dan bertaubat. Aku baru saja ingin berniat membunuh kakakku, tapi engkau telah menghancurkan harta yang telah kumiliki. Tapi mengapa ya Allah, engkau menghancurkan harta kakakku juga?
Seperti itu. Dan kakaknya berkata tersenyum, "Tidakkah engkau menyadari bahwa segala sesuatu ini, wahai adikku, adalah kehendak Allah. Segala sesuatu ini adalah titipan Allah. Tidak ada permasalahan bagiku apabila engkau telah mencintai Allah dan meyakini Allah tanpa satupun keraguan bahwa sesungguhnya harta ini hanyalah titipan. Gak ada pengaruh bagi diriku bahwa miskin, kaya, sukses, apapun itu gak ada masalah bagiku. Karena bersifat qanaah itu lebih penting dan lebih utama. Sifat rasa syukur kepada Allah itu lebih harus diutamakan." Ayo kita ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka pun berjalan ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada saat itu dicegat oleh pengawal kerajaan. Ada keperluan apa? Seperti itu. Ya, dia menyampaikan tujuan dan maksud kebaikannya. Dan pengawal kerajaan pun menyampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan diizinkan masuk. Nabi Sulaiman alaihissalam telah tersenyum. Mereka berdua menjelaskan bahwa kejadiannya tersebut, kakaknya menjelaskan, adiknya hanya bisa terdiam dan adiknya ingin mengucapkan keinginan dan apa maksud dari Allah kok. Padahal aku yang berniat jahat, kenapa kakakku ini juga harus kehilangan rumah, kehilangan harta, apapun itu. Nabi Sulaiman sudah mengetahui maksud keinginannya untuk menyampaikan tersebut dan berkata, "Sesungguhnya apabila Allah hanya menghancurkan hartamu saja, rumahmu saja, dan seluruh barang-barangmu, ketahuilah rasa dendammu akan lebih memuncak lagi. Maka dari itu hikmahnya Allah menghancurkan juga. Akan rasa bersalahmu itu terbalaskan, penyesalanmu akan muncul. Apabila satu-satunya lagi itu dari harta warisan kakakmu ini tidak hancur, kamu akan semakin dendam dan akan semakin berniat untuk membunuh. Tapi apabila hartanya juga hancur seperti yang kau rasakan, inilah penyesalan yang akan engkau rasakan. Bersyukurlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah, dan bertaubatlah engkau kepada Allah. Kembalilah kepada ajaran agama yang telah dibawakan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya." Maka dari itu, adiknya ini meneteskan air mata dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pesan kepada mereka berdua bahwa apabila kalian mengabdikan diri kalian ke kerajaan ini, kalian bekerja di kerajaan ini, yang mengawasi agar mereka berdua itu tidak bertengkar lagi. Jadi diberi pekerjaan di kerajaan tersebut, kalian akan mendapatkan 2 kali lipat sama rata harta yang telah kalian dapatkan, asalkan kalian tidak dalam waktu jumlah yang aku tentukan berapa tahun itu kalian harus tetap bersamaku. Akhirnya mereka pun mengiyakan. Pada akhirnya ya emas ya tetap akan terus menjadi emas, berlian ya tetap akan menjadi berlian, terus akan bersinar. Tetapi keburukan tingkah laku adiknya ini, penyesalannya ini berubah berangsur-angsur dan dibimbing seperti kita ketahui bahwa Rasul Nabi itu lebih dekat kepada Allah dan orang-orang itu akan mendapatkan nur Muhammad SAW, sehingga mereka akan lebih mudah bertaubat. Karena ada pancaran karismatik yang bisa membuat setan, jin, dan iblis itu hancur. Apalagi Nabi Sulaiman itu menjadi raja bagi para jin. Seperti itu. Jadi kelanjutan ceritanya, adiknya bertaubat dan menjadi seseorang yang bertakwa. Dan mereka pun menjadi seseorang yang soleh, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.